Saudara-saudara, mari kita bersama-sama buka kitab suci dari Yohanes pasal ke-15. Yohanes pasal ke-15, kita mengulangi ayat yang ke-5. Yohanes pasal 15, ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikianlah kamu adalah murid-murid-Ku. Kita bersyukur kepada Tuhan, ini merupakan satu di antara 5 analogi yang dipakai Yesus Kristus dengan sesuatu hubungan organik antara Kristus dan jemaat. One among 5 illustration and analogy concerning the relationship between the Lord Christ and His church. 5 ini semua mempunyai arti yang sungguh-sungguh dalam sekali. Tuhan Yesus mengkibarkan dia sendiri dan gereja sama seperti suami dan istri. Hubungan yang intim dan hubungan yang organik. Ini hubungan tentang life and life. Yesus adalah sumber hidup, kita menerima hidup daripada dia. Jadi gereja dan Kristus mempunyai hubungan seperti suami istri yang begitu dekat, begitu intim, begitu penting adanya. Saudara-saudara, ini analogi pertama. Nah, Yesus berkata, aku adalah batu penjuru yang menjadi dasar dari seluruh rumah gereja dibangun di atasnya. Hubungan antara Kristus dan gereja, analogi kedua, yaitu dasar fondasi rumah dan bangunan di atasnya. Adakah rumah tanpa fondasi? Kalau ada, pasti tidak kuat. Adakah fondasi yang tidak ditaruh rumah di atas, fondasi itu menjadi tidak berguna. Sebagaimana pada waktu gempa bumi datang, rumah itu sangat tergantung fondasinya berapa kuat. Di Kemayoran gereja kita tentukan satu tiang untuk menopang beratnya gedung yang begitu besar. Paling sedikit bisa menahan 120 ton. Kalau sudah menahan 120 ton, baru gereja itu bangun dengan aman. Tetapi akhirnya waktu dihitung, yang menjadi ahli hitung fondasi, akhirnya memberikan kepada kita jaminan lebih. Dengan sendirinya uang juga lebih. Karena setiap tiang itu bisa menerima 200 ton. Saudara-saudara. Nah di sini barang yang tidak kelihatan itu bagian lebih penting dari yang kelihatan. Yang kelihatan di atas, yang tidak kelihatan di bawah. Orang kalau foto bagian yang kelihatan, tidak foto bagian yang tidak kelihatan. Tapi orang yang mengenal bangunan, mereka mau lihat fondasinya bagaimana. Berapa banyak rumah yang tinggi, termasuk salah satu 22 susun di gedung panjang. Akhirnya harus dibongkar sampai habis, sebab fondasinya tidak beres. Satu lagi yang adalah center point dibangun di dekat itu Bank Dewa Ruci yang berada di tempat pusat Jakarta, dekat tempatnya Anggrek Mall. Itu sudah selesai semua, dijual $100 juta. Akhirnya diperintahkan bongkar habis karena fondasinya tidak beres. Kita tidak boleh main-main. Jikalau bangunan pun harus ada fondasi yang kuat, apalagi iman. Gereja yang tidak mau doktrin, tidak mau ajaran, tidak mau teologi, itu gereja yang matanya buta. Gereja yang matanya pandang dekat,
Mereka tidak tahu gereja akan roboh. Gereja yang besar mulai roboh. Karena apa? Terhadap uang, tidak jujur pendetanya. Terhadap seks, tidak mengikat diri dan tidak kontrol adanya. Mereka tidak berfondasi iman, tidak berfondasi moral. Satu-satu hancur. Sebab kenapakah Stephen Tong begitu ketat dan kelihatan begitu bengis, mengeritik ini, mengeritik itu? Karena saya menginginkan engkau menjadi orang Kristen yang berfondasi. Amin. Saudara-saudara, engkau sekarang tidak berterima kasih kepada saya. Sampai engkau sudah di surga, engkau lihat kembali, engkau bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang engkau hidup, pernah ada pendeta yang mentegaskan hal yang begitu penting dengan keadaan yang begitu tegas kepada kamu. Yesus berkata, I am the foundation and you are the building upon me. I am the cornerstone of the house and you are the building upon me. Yesus tidak kelihatan Yesus tidak penting karena dia di bawah, dia tertanam, dia fondasi. Tapi tanpa fondasi, menopang keberatan dari bangunan di atas, bangunan itu tidak ada arti apa-apa. Saudara-saudara sekalian, ini analogi yang kedua. I am the cornerstone, I am the foundation. You church, you are building upon me. I am the husband, you are the wife. So husband love his wife and the wife should obey her husband. Ini merupakan prinsip daripada analogi dan dari sesuatu hubungan di tengah-tengah Kristus dan gerejanya yang nyata. Ketiga, Yesus mengatakan, I am the shepherd and you are my sheep. Engkau adalah domba-dombaku, akulah penggembalanya. Saudara-saudara, semua domba akan pergi kemana? Domba akan pergi nowhere, tidak tahu kemana. Menurut apa yang dipelajari, domba adalah salah satu macam makhluk yang paling tidak mempunyai kesadaran arah. Saudara-saudara, kalah sama anjing. Engkau jangan kira anjing pinter loh. Kalau kamu hilang arah, mungkin tidak bisa pulang. Anjing bisa pulang. Dia mencium baunya siapa. Cium-cium lagi, kencingnya sendiri. Nah, kan dia ke sini sana cerit, kencing sedikit-sedikit. Itu bukan main-main. Dia membuat tanda nanti kalau saya pulang dari guru ini. Kencingnya memberikan baunya memberitahu itu kencingnya dia. Dari sini tadi, jalan lagi. Di sini, pulang. 2 tahun yang lalu di London ada seekor anjing yang hilang. Pemiliknya susah sekali, nangis setengah mati karena anjing itu kesayangan dia. Saya kira papa mama mati pun dia tak nangis kayak begini. Tapi anjingnya hilang dia nangis. Mendadak tengah-tengah dia nangis, anjingnya muncul di apartemennya. Dia kaget, loh engkau kok bisa pulang? Engkau tidak hilang ya? Anjing itu ikut dia masuk MRT di London. Sudah masuk MRT terus main-main. Waktu dia pulang banyak orang sudah naik, sudah keluar. Anjing itu belum keluar. Akhirnya betul-betul hilang. Tapi anjing itu akhirnya terus lihat-lihat pintu yang mana ya. Ini gerbang yang mana, stasiun yang mana. Dia dengan ciuman dia pulang. Saudara-saudara, Spurgeon mengatakan, Alkitab berkata, kita seperti domba. Masing-masing berjalan kepada jalannya sendiri. All we like sheep was gone astray. Everybody turned his own way. Masih ingat lagu Mesias? All we like sheep has gone astray. Didam-dam. Itu adalah soprano. Tan 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 tam tim tam tim tam tam pam 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 pam. Itu adalah bariton. Kenapa Handel tulis secara ini? All we like sheep seperti unison. Seperti ritma yang sama. Tapi pada waktu berarti satu ke atas, satu ke bawah, satu ke tinggi, satu ke rendah, satu ke kanan, satu ke kiri. Handel menulis musiknya mengilustrasikan apa arti kalimatnya. Ini agung sekali. That is one of the greatest masterpiece of all time. It illustrating the meaning
of the lyric according to the music and the melody. Saudara-saudara, di sini kita melihat Yesus berkata, kamu domba, aku gembala. Aku ada gembalamu, kamu ada dombaku. Kamu kurang ajar, kamu suka menyeleweng, tapi aku membawa kamu pulang. Spurgeon mengatakan, kenapa are we like sheep? 150 tahun yang lalu, pangeran khotbah, the prince of the preachers, mengatakan dengan tulisan, kenapa Alkitab mengatakan, are we like dog? Kenapa tidak kan, are we like cat? Kenapa Spurgeon mengatakan, are we like sheep? Because dog and cat knows better the direction to return to his house. But sheep, never. Orang Kristen mempunyai kelemahan semaunya sendiri. Kalau sudah cokol 1-2 kalimat, kira ngerti, semau sendiri. Yang paling cilaka, yaitu pemimpin-pemimpin pendeta tafsir Alkitab sembarangan, lalu mensesatkan puluhan ribu anggota menjadi orang yang seperti tidak kenal firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya sangat sedih dan saya harus mengembalikan dengan tenaga satu orang memutar balik satu zaman, itu tidak gampang. Maka mereka benci kepada saya. Stephen Tong tidak Roh Kudus, jangan dengar khotbah dia. Ini rumor sudah disiarkan 35 tahun. Lalu bikin saya punya kebaktian sepi. Kenapa tidak Roh Kudus? Karena Stephen Tong tidak percaya Roh Kudus. Kenapa tidak percaya Roh Kudus? Karena Stephen Tong tidak ada karunia. Apa karunia? Itu karunia. Kalau ada itu, ada Roh Kudus. Kalau tidak ada itu, tidak ada Roh Kudus. Kalau ada mujizat, ada Roh Kudus. Kalau tidak ada kesembuhan, tidak Roh Kudus. Yesus berkata, hari itu engkau berkata kepadaku, bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan tanda ajaib demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah kenal kamu. Nyala engkau dari saya. Aku tidak pernah mengenal kamu yang berbuat jahat. Saya kadang-kadang tanya, orang melakukan mujizat berbuat jahat kah? Orang yang bernubuat berbuat jahat kah? Orang yang menyatakan kuasa ilahi berbuat jahat. Bukan itu caranya bikin orang percaya. Alkitab mengatakan, faith comes by hearing, bukan healing. Faith comes by hearing. Kalau firman tidak khotbah dengan benar, iman pasti palsu. Kalau hanya mau lihat mujizat, ditipu oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah banyak orang Kristen yang tidak beres sama sekali. Sama sekali menyeleweng, tapi tidak sadar. Mereka menurut kemauan sendiri. Menurut saya, ini ayat mesti begini. Asal teriak keras sedikit, dia anggap itu Roh Kudus. Tapi tidak peduli engkau teriak berapa keras, pakai loudspeaker berapa besar, yang salah tetap salah. Maka satu hari Tuhan akan mengadili pendeta lebih daripada mengadili majelis. Tuhan akan mengadili pengkhotbah lebih daripada mengadili orang Kristen biasa. Karena the judgment of God will start from the church. And the judgment of the church will start from the leader. Jangan banyak orang ingin menjadi guru, karena mereka akan menerima hukuman lebih berat. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau tidak mau dihukum Tuhan, tidak mau dengar khotbah yang penting, tidak mau dimarahin oleh pendeta yang jujur, engkau akan dihakimi. Ini bukan main-main. Allah berkata, saya kirim Yeremia, kau siksa dia, saya serahkan engkau di bawah Nebukadnezar. Ini caranya Tuhan. Tuhan mau membecut, mau menghajar kita dengan hambanya, dengan nabi. Engkau tidak mau dengar, oke. You tidak mau dengar, you benci hambaku. Engkau tidak suka dengar khotbahnya karena terlalu keras. Engkau tidak tahu kalau masa hidupmu masih saya kirim hamba yang keras menurut engkau. Engkau mesti tahu itu cinta kasih. Tapi kalau engkau tidak mau, engkau maunya enak-enak. Kalau percaya Tuhan, jadi orang kaya. Di mana ayatnya? Coba cari di mana ayatnya. Kalau percaya Tuhan, tak akan sakit. Pendeta-pendeta matinya ketabrakan atau sakit. Pendeta-pendeta yang mengatakan segala doa disembuhkan, segala doa dikabulkan. Mereka waktu matinya itu mati apa? Tetap sakit. Tapi tidak mau kasih tahu sama orang lain. Itu pura-pura. Itu penipu. Saudara-saudara.
Yesus Kristus berkata, jikalau engkau tidak menjalankan perintahku, engkau tidak mengasihi aku. Dan saudara-saudara, semua perkataan tentang doa minta apa saja akan diberikan, itu penipuan. Kalau doa minta apa saja akan diberikan, tanya apa saja itu apa saja. Apa saja ya apa saja. Kalau begini saya minta doa minta nyonya 3, boleh nggak? Jawab. Bolehkah saya minta lotre, boleh menang nomor 1? Itu nanti kalau betul nomor 1 engkau menang, uang yang dari keadaan tidak beres, itu akan menjadi jerat untuk mengikat engkau dan anak-anakmu. Dan itu akan menjadi kecelakaan besar untuk keluargamu. Saudara-saudara, uang yang dari keringat, itulah uang yang berharga. Uang dari kerja berat, itu uang berkat dari Tuhan. Engkau akan makan sesuatu daripada keringatmu. Engkau akan makan sesuatu dari jerih payahmu. Inilah janji berkat dari Tuhan. Tapi uang dari lotre, dari perampokan, dari penipuan, dari sesuatu perdagangan yang tidak jujur, dari main saham, itu sangat bahaya. Saudara-saudara, jangan main-main. Mari kita menjadi orang yang stabil, taat kepada Tuhan. Jangan gone astray. Yesus memberikan sesuatu analogi yang ketiga. I am your shepherd. You are my sheep. Engkau adalah domba. Domba dengar suara gembalanya. Domba taat kepada perintah gembalanya. Domba mengikut jejak kakinya. Saya sudah berkhotbah kepada engkau begitu teliti daripada Yohanes 1 ayat demi 1 ayat. Terimalah itu sebagai makanan yang meskipun pahit tapi menyembuhkan penyakitmu. Engkau kalau tidak terima, tidak menghargai, tidak mengindahkan, saya akan melepaskan engkau supaya dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, inilah pemimpin yang harus bertanggung jawab. Ini pendeta yang menghadar, menghardik dan mendisiplin murid-murid Tuhan. Karena Tuhan kita gembala dan kita domba-domba. Jadi di sini analogi sudah 3. Saya adalah suami, gereja adalah istri. Saya adalah fondasi, gereja adalah bangunan. Saya adalah gembala, kamu adalah domba-domba. Jangan sesat. Keempat, Yesus berkata, saya adalah pohon, engkau adalah carangnya. Saya adalah pokok anggur yang sejati. Engkau ada ranting-ranting di luar daripada saya. Engkau harus gabung selalu dengan saya. Ini yang keempat. Dan yang satu lagi, saya sementara lupa sedikit. Saudara-saudara, Yesus memakai 5 analogi membicarakan organic relationship between Christ as the master and the Lord of the church with his disciples and his Christian as those who belong to him. Saudara-saudara, Yesus Kristus dengan analogi-analogi ini membawa kita erat kepada dia. Dan di dalam fasa ini dia berkata bahwa ranting itu kalau milikku tetapi tidak berbuah, saya akan potong, buang dia. Kalau milikku berbuah, akan potong bersih dan membuat dia berbuah lebih banyak. Saya sudah berkata kepada saudara, ranting yang dimiliki Tuhan tetapi tidak berbuah, dipotong. Kenapa milik Tuhan tidak berbuah? Bagaimana bisa jadi milik Tuhan tetapi tidak berbuah? That is a natural belonging. Natural belonging, you belong to God simply because you are created by Him. Engkau dicipta oleh Tuhan, maka engkau milik Tuhan. Tetapi relasi dimiliki oleh Tuhan hanya relasi karena ciptaan. Engkau belum pernah mengalami keselamatan. Engkau belum pernah mengalami pertobatan. Engkau belum pernah mengalami hidup baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu sebab nature belonging is the first layer, the first classification. Dia klasifikasi seperti ini. Engkau hanya dicipta Tuhan, maka engkau dimiliki Tuhan. Besi dicipta Tuhan, bumi dicipta Tuhan, monyet dicipta Tuhan. Seluruh dunia dan semua isinya adalah milik Tuhan. Ini Mazmur 24 ayat ke-1 dan ke-2. All on this earth is belong to God. Created by God.
Tetapi orang Kristen bukan pemilikan natural. Orang Kristen mempunyai status pemilikan supranatural. We are supernaturally belong to Jesus Christ because we are recreated in Jesus Christ. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, kita semua ada karya Tuhan Allah yang dicipta di dalam Kristus. Recreated, not the first creation, but the second creation. We recreated again. We are created in Jesus Christ, not in Adam. In Adam, the first creation. In Christ, second creation. In Adam, belongs to him naturally. In Christ, belongs to God supernatural. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah kita mendapatkan hidup yang baru, setelah diperanakan pula, sekarang kita milik Tuhan. Karena Dia telah membeli kita dengan darahnya yang bersifat ilahi. With His divine blood, He purchased us, return to Him as His own children. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan di sini Yesus sekali lagi berkata di dalam ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. You can do nothing without me. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Berani sekali ya. Yesus satu-satunya orang berani mengatakan kalau tidak ada saya, kamu nothing. Yesaya tidak pernah katakan kalimat ini. Yeremia, Daniel, Yeskiel, Sefania, Yunus, Nahum, Habakuk, Sakaria, Mariaki, semua nabi tidak pernah mengatakan kalimat seberat ini. If you without me, you can do nothing. Kamu akan menjadi nihil, kami akan menjadi kosong. Karena di luar aku engkau tidak berbuat apa-apa. Kalimat yang berat seperti ini di seluruh dunia cuma muncul 2 kali. Satu kali 500 tahun sebelum Kristus dibicarakan oleh Konghucu. Satu kali setelah Konghucu 500 keluar dari mulut Yesus Kristus anak Allah. Bedanya cuma sedikit. Dan kalimat itu dari Konghucu adalah Dao Zhe Yi Bu Ke Xi Yu Li Ye. You cannot depart from Tao for even only 1 second. Saudara-saudara. Only 1 moment. Only 1 second. So short a term, you must not depart from Tao. Konghucu tidak mengatakan, tinggalkan aku. Siapa dia? Dia cuma Konghucu. Ya. Dia cuma seorang namanya Kong. Ya. Famnya Kong namanya Fucu. Namanya Konghucu. Konghucu tidak berhak. Konghucu tidak berani mengatakan kalimat ini. Karena dia adalah seorang manusia biasa. Kalau engkau tidak ada dia, engkau tetap hidup baik-baik. Tapi kalau engkau tidak ada firman, engkau bahaya. Maka firman yang menentukan hidup matinya manusia. Firman yang menjadi dasar makna kehidupan manusia. Konghucu mengerti sampai sedalam ini. Ini luar biasa. Karena filosof yang lain, Lao Tzu, Mencius, Muti, dan semua filosof yang lain sepanjang sejarah di Timur, di India, di Greka, tidak pernah ada orang berbicara tentang hubungan hidup manusia dengan logos, yaitu firman, yaitu Tao. Tao Zhe Yi Bu Ke Xi Li Ye. You can never depart from Tao even for 1 moment, even for 1 second, because you live depend on Tao. Tao 是我们生命的根源，道是我们生命的基础，你不可离开道，1分钟都不可以离开，所以叫做道则已，不可虚以理也。Nah saudara, tetapi kelemahan dari filsafat manusia adalah mengetahui sesuatu kebenaran secara samar-samar, tapi tidak bisa menonjolkan keabsahan dan kedetailan daripada pengertian itu.
Dan kalau tanya Konghucu, tidak boleh meninggalkan Tao. Iya, tidak boleh. Karena apa? Tao itu firman. Firman itu penting. Firman itu kebenaran. Engkau kalau hidup lepas dari kebenaran, engkau tidak bisa apa-apa. Kalimatnya mirip. Tapi kalau ditanya, Konghucu coba tanya, yang disebut firman, yang menjadi dasar manusia, itu apa sih? Yang menjadi firman, yang menjadi pokok manusia, itu apa sih? Kenapa kita tidak boleh lepaskan dia dari sebentar? Konghucu mengatakan, I don't know. I only know you cannot depart from Tao. You cannot depart from truth. You cannot depart from the Logos. But what is Logos? You guess yourself. I don't understand. I cannot tell you. Saya tidak bisa memberitahu karena saya sedang mencari. Kalau satu hari pagi-pagi saya mengerti firman itu, malam itu mati, saya sudah kamguan. Saya sudah rela. Tell me what is truth. Tell me what is the Logos. And even at that evening I should die. I am ready to accept the fact I should die. But I don't know. I'm seeking after. Inilah filosofi yang besar. Ini filosofi yang agung. Ini filosofi yang penting. Karena dia jujur. Banyak pengajar, baik di dalam profesor, di dalam guru, banyak di dalam politikus, semua bicara tidak bertanggung jawab. Ngomong kosong tok, akhirnya engkau sudah ditipu. Dia sudah cari uang banyak. Dia mengambil uangmu, menerima segala sesuatu untuk dia. Tapi engkau digeletakkan, engkau dibiarkan begitu saja. Jesus berbeda, Konghucu berbeda. Konghucu berani mengatakan ada firman. Kita perlu firman. Saya sendiri mencari firman. Firman itu begitu penting. Tanpa firman kita tidak bisa hidup. Tapi waktu engkau tanya, firman itu apa? Dia jujur mengatakan, aku tidak tahu. Aku sendiri tidak tahu. Lalu kembali kepada Yesus Kristus. Ada firman? Ada. Firman itu apa? Akulah kebenaran. Akulah hidup. Akulah jalan. The only one who truly honest and substantially confess he is the truth himself is Jesus Christ. No other person. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus. Bukan kepada nabi yang lain. Bukan kepada pendiri agama yang lain. Bukan percaya kepada pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Kita percaya kepada satu-satunya pemimpin yang paling jujur sepanjang sejarah, anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. I am the way, I am the truth, and I am the life. No one come to the Father but only through me. Hanya melalui aku yang kembali kepada Tuhan. Dan di sini dia mengatakan dengan berani luar biasa, engkau meninggalkan aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, engkau kenapa harus bersandar pada Yesus baru bisa berbuat apa-apa? Bukan banyak orang bukan Kristen tapi menjadi orang kaya. Bukankah banyak tidak menjadi Kristen menemukan dalil-dalil daripada kosmos? Bukan banyak orang yang tidak percaya Yesus Kristus sukses di dalam karirnya, meninggalkan Yesus tidak berbuat apa-apa. Tafsirlah istilah ini dengan baik. Karena Yesus adalah sumber hidup, sumber kebenaran, dan sumber jalan kembali kepada Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bersangkut paut dengan wilayah who Jesus is. What is the position of Christ in between human being and God? He is the only mediator. In this case, you can do nothing. Even you can earn a lot of money. We can achieve in your career in academic study. You can do so many big enterprise in the world. But you should know they are all common grace. Common grace is differentiated from the saving grace. Common grace is given to everybody naturally. But saving grace is given only to those who accept Jesus Christ as a personal Savior and believe His gospel. He believe His death, the substitutive death, and His the resurrecting power. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, "Hai orang Kristen, tinggalkan aku, engkau tidak bisa berbuat apa." Artinya apa? Kalau engkau mau hidup limpah, kalau engkau mau hidup berbuah, kalau engkau mau hidup memuliakan Tuhan, engkau harus senantiasa bergabung dengan Kristus. Seperti ranting yang lengket pada pohonnya.
Ranting yang sudah dipotong akan dibuang, diinjak, lalu dibakar menurut ayat-ayat selanjutnya. Tapi ranting yang tidak dipotong karena sudah berbuah meskipun sedikit, dia akan gunting daunnya sehingga ranting itu menerima vitamin semaksimal mungkin dari pokok anggur itu. Dia akan menerima gizi, nutrisi, vitamin yang bikin dia kuat, subur. I come to give you life. I come to give you life abundantly. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, mengapa ada orang Kristen yang terus berbuah? Sepanjang hidup berpuluh-puluh ribu orang adalah buah dia mengabari Injil, memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Kenapa ada orang Kristen sudah puluhan tahun tidak pernah berbuah sebatang kara terus? Karena apa? Karena engkau tidak mau digunting, engkau tidak mau dipotong, dibersihkan. Saudara-saudara, satu kali saya duduk di bawah pohon, lalu tunggu perintah rektor saya. Ibu rektor bawa 2 gunting. Stephen Tong, engkau ambil 1, saya ambil 1. Mari kita potong. Saya bilang, potong apa? Potong daun. Kenapa dipotong? Daunnya bagus, hijau-hijau. Begitu dia bilang, taat saja sama saya. Waktu itu saya masih muda, baru umur 23. Lalu ibu rektor potong, saya ikut potong. Dia potong berapa, saya ikut potong berapa. Waktu saya potong, aduh hati saya ngeres. Daunnya dipotong-potong. Kalau engkau rambut dipotong susah kan? Alis dipotong lagi lebih susah kan? Lalu seluruh badan bulunya semua dipotong. Sudah begini kukunya dipotong, dicongkel keluar. Lalu engkau punya kulit dilepas. Engkau pasti cerat-cerit nangis bukan? Saudara-saudara, carang-carang yang daunnya sudah bagus, sudah subur, jeret. Kalau saya ada ranting itu, terus saya lihat saya dipotong, terus saya akan, ayo, sakit sekali, jangan potong. Saudara-saudara, tapi saya berkata kepada saudara, sebagai orang Kristen, engkau tidak mau dipotong, engkau tidak bisa berbuah banyak. Kenapa banyak orang Kristen tidak mau dipotong? Karena mereka menyayangi keutuhan naturalnya sendiri. Mereka lebih mencintai kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka. Dan tidak mau didisiplin oleh Tuhan. Tidak mau dipotong oleh Tuhan. Akhirnya mereka tidak bisa jadi. Saudara-saudara, orang yang sekolah di teologi kalau mereka angkanya tinggi, akademiknya kuat, jangan kira sudah bisa menjadi hamba Tuhan. Jangan kira kalau studinya beres sudah boleh berbuah banyak. Kecuali mereka mau dipotong. Potong sombongnya. Potong arogansinya. Potong kekuatan yang bersandar kepada diri. Potong kurang iman tapi membanggakan keluarganya kaya. Ini semua dipotong. Dipotong habis. Sesudah itu engkau tidak lagi bersandar kepada manusia. Tidak lagi bersandar kepada harta. Tidak bersandar kepada kebolehanmu, bakatmu, karuniamu, talentamu. Engkau berkata, Lord, I have nothing now. I only depend on you. I only look upon you. Please grant me your grace. Grant me your presence. Grant me your power to bear the fruit for you. Orang yang sudah dipotong, sudah dibersihkan daunnya, mulailah dia bisa berbuah. Saudara-saudara, saya nak ngerti. Lalu saya tanya ibu rektor itu, kenapa dipotong kayak menjadi jelek? Pohon tadi bagus, di bawahnya tidak kena matahari, di bawahnya kena angin sepoi-sepoi, enak sekali. Sekarang dipotong gundul, jelek kayak begini. Kenapa dipotong? Saya tidak mau bantah, saya cuma mau tanya apa sebabnya dipotong. Dia membocorkan satu kalimat. Saya sampai hari ini masih menikmati. Karena getih yang berada di pohon ngalir ke dalam ranting. Lalu ranting itu kebanyakan daun turun mengambil habis kesuburan dari getih itu. Akhirnya tidak ada kekuatan untuk berbuah. Setelah dipotong, getihnya jalan sampai di sini, berhenti. Karena sudah dipotong. Tidak lagi ditarik, tidak lagi diambil oleh daun-daun itu. Lalu dari situ dia balik. Kelebihan getih itu menjadi limpah. Setelah menjadi limpah,
menjadi buah. Nah disitulah. Kesuburan itu tidak dihamburkan. Kesuburan itu tidak dibuang-buang. Kesuburan akan konsentrasi untuk memproduksikan buah-buah menurut rencana Tuhan Allah. Oh, saya baru tahu. Saya baru tahu hidup saya perlu dipotong. Saudara-saudara, saya harus ngakui. Engkau nak ngakui ya sudah, aku ngaku sendiri. Stephen Tong sangat berbakat. Setuju enggak? Sangat berkarunia. Saya sangat bertalenta. Suruh saya gambar peta seluruh dunia. 40 detik saya selesai. Seluruh bumi. Jarang, hampir belum pernah ketemu orang seperti ini. Saya sudah hafal zaman apa, raja apa. Itu tahunnya, namanya. Saya bisa ingat banyak, kecuali tadi lupa satu. Saudara-saudara, karena sudah umur 72, engkau jangan ketawa. Waktu engkau umur 72, mungkin engkau lupa 4. Nah, saudara-saudara. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu lagi. Nah, dengan keahlian saya tahu saya bakat banyak. Saya karunia banyak. Tetapi apa boleh buat? Saya bisa sombongkan. Stephen Tong lumayan loh. Hebat loh. Sekolahnya cepat loh. Pengetahuannya limpah loh. Semua itu akan merintangi, menghambat saya punya hidup berbuah. Maka Tuhan potong habis. Akhirnya bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat ada orang di Jakarta sekarang masih hidup. Tahun 1957 bulan Januari tanggal ke-9 sama-sama dengan saya berdiri di hadapan Tuhan, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sekarang sama sekali tidak berguna. Sakit, sudah stroke, tinggal di atas tempat tidur dan tidak berbuah apa-apa. Saya sudah umur 72, 1 tahun masih mengelilingi lebih daripada 30 kota, berkhotbah di antara 5 kota, setiap minggu hadir. Ini bukan mungkin dikerjakan oleh manusia biasa. Tadi ada seorang di airport, langsung datang duduk dengan saya di waiting room. Are you Stephen Tong? Saya bilang, iya. Saya ingin mendapatkan sesuatu rahasia darimu. Saya bilang, saya tidak ada rahasia. Rahasianya ialah, kok bisa ya? Umur 70 lebih, keliling 5 kota 1 bulan. Saya menjawab, kenapa tidak bisa? Dia bilang, kenapa bisa? Saya jawab, kenapa tidak bisa? Kenapa engkau bisa? Staminanya dari mana? Kekuatan dari mana? Engkau tidak baca kitab suci. Semua dari Tuhan kan. The grace of God is upon me. I'm not too old, only 72. Engkau bilang I'm 27. Engkau 27 tidak bisa kerjakan. Saya 72 bisa kerjakan. Saya bersandar kepada dia. Tuhan potong kecongkakanku, potong kemalasanku, potong kelebihanku, potong kebanggaanku. Saya akhirnya nothing to boast, only Christ. Only Christ. You have a Christ, you have everything. You have not Christ, you have nothing. Depend on myself, I am nothing. Depend on Him, I could become everything. Di dalam Filipi, Paulus berkata, to depend on the one above, I can do everything. Bersandar kepada Dia yang menguatkan saya di dalam diri saya bisa berbuat segala sesuatu. Mengapa berbuah? Karena daunnya sudah potong habis. Kenapa berbuah? Getinya tidak dihamburkan di dalam kemewahan, kehebatan dirimu sendiri. Saudara-saudara, perempuan yang cantik kebanyakan tidak punya pengetahuan banyak. Karena saban hari lihat kaca, maka tidak ada waktu lihat buku. Manusia pria yang ganteng selalu main seks karena terlalu laku. Maka mereka tidak sungguh-sungguh bekerja atau studi. Karena mereka suka pacaran. Kenapa? Daunnya terlalu lebat, daunnya terlalu banyak, lalu hamburkan di situ, mewah-mewah, senang-senang, duniawi. Tidak ada kekuatan untuk bersandar kepada Tuhan untuk berbuah. Saya mau tanya, sudah berapa banyak waktu yang kau hamburkan selama hidup di dunia ini? From your youth until now, from your teenagers until now, when you grow up until now, how much time had you wasted not for glorifying God? Potong yang dibersihkan
yang daunnya dibersihkan, ranting itu akan berbuah lebat. Saya tantang pemuda-pemudi, mau tidak menjadi orang Kristen yang berbuah lebat? Mau tidak? Kalau mau dah buang daun-daun yang tidak perlu. Yesus berkata di sini ayat kelima, akulah pokok anggur itu. Nah Yesus berkata ayat kelima juga, kamu adalah ranting-rantingnya. Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, consistently abide in Jesus Christ. Apa artinya? Pikiranmu jangan meninggalkan Tuhan. Segala sesuatu kembali kepada hubungan dengan Tuhan. Waktu engkau digoda dengan buku porno, cepat tinggalkan, cepat ingat Tuhan. Udah engkau digoda oleh perempuan yang tidak beres, cepat berhenti, cepat ingat Tuhan. Udah engkau sedang didistracted, engkau sedang dialihkan kepada sesuatu jalur rel yang tidak beres, engkau cepat ambil keputusan, kembali kepada Tuhan. Abide in Jesus Christ always. Amin. Sering kembali kepada Tuhan, sering ingat Tuhan. Sering kembali memikirkan tentang cinta kasih Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan. If I keep your word in my heart, I will cleanse my behavior. I will cleanse my work. I will cleanse my all deeds. Saudara-saudara, jikalau aku menyimpan firman-Mu baik-baik di dalam hatiku, aku akan membersihkan hidupku, membersihkan kelakuanku. Begitu banyak pemuda-pemudi, kelakuannya sangat jijik, sangat najis, sangat menyeleweng, sangat kurang ajar, sangat berontak kepada Tuhan. Karena apa? Mereka lebih suka dengar suara iblis, lebih suka digoda oleh dunia, tapi tidak kembali kepada Tuhan. Abide in me. If you always abide in me and my word and my commandment abide in you, then you will bear fruits. Janji dari Tuhan. Suatu hari saya dengar satu suara yang sangat menggerakkan saya. Yesus Kristus berhak memiliki segala sesuatu, tetapi dia buang segala sesuatu demi kerajaan Allah. Maka dia adalah satu-satunya. Waktu kembali ke surga, He holds nothing on this earth. Yesus tidak memiliki apa-apa di dunia, karena seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tapi kita terlalu banyak yang kita ingin, kita ambil, kita cengkram, kita ambil untuk menjadi milik kita. Akhirnya kita tidak bisa menerima berkat besar dari Tuhan. Saudara-saudara, Andrew G. berkhotbah pada waktu saya umur 21. Monyet kalau naik pohon, ini lucu sekali ya, dengar baik-baik ya. Monyet kalau naik pohon, dia lihat banyak buah, dia ingin sekali. Dan ambil, sudah ambil lagi. Tangannya cuma 2. Kantongnya tidak ada. Ya. Mas sudah ambil, taruh mana? Taruh ketiak. Ya. Simpan 1 apel, sudah taruh di sini. Dia petik lagi. Untuk petik lagi, tidak ada kantong. Taruh ketiak sini. Waktu taruh ketiak kedua, apel ketiak pertama jatuh. Dan dia terus ambil. Waktu turun, sisa 2. Ya. Inilah dunia. Bagaimana hebat cari uang waktu engkau ke surga, sisa 2. Sisa sedikit. Sisa yang cukup bagi engkau makan saja. Orang kayanya beratus-ratus miliar juga tidak dipakai. Andrew G. berkata, ada tempat tidur 100, engkau setiap malam cuma tidur 1. Kalau giliran 100 dipakai, cuci spray terlalu capek. Andrew G. mengatakan, kalau engkau mempunyai 100 pakaian, semua mahal-mahal, sebenarnya yang dipakai, apalagi di Indonesia, cuma 1. Kalau semua dipakai, mati kepanasan. Saudara-saudara, kalau engkau ada makanan berapa ratus mangkok, yang kau perlu cuma 1. Yang kau makan semua, sakit perut, kegendutan, jalannya susah. Ini terus dipikirkan. Engkau bikin ilustrasi lebih banyak lagi. Ini lucu sekali kok. Saudara-saudara, ingatlah, jangan seperti monyet. Semua 1, 2, 3. Jangan seperti monyet. Balik. Akhirnya sisa 2. Itu saja.
Lalu yang lain semua tergeletak. Mau bawa pulang tangannya cuma dua. Susah sekali. Saudara-saudara, this world is not our everlasting home. Our home is there. Satu kali saya dengar Andrew mengatakan, engkau tidak bisa cari makan. Engkau mesti malu. Karena engkau kalah sama semut. Oh, saya kaget. Engkau tidak bisa cari makan. Engkau harus malu. Engkau kalah sama semut. Di dunia tidak ada semut yang tidak bisa cari makan. Semua 1, 2, 3. Di dunia tidak ada semut yang tidak bisa cari makan. Semua semut langsing, tidak terlalu gendut. Karena tidak over kolesterol, saudara-saudara. Semua semut jalannya lincah. Semua semut sopan santun. Ketemu teman pasti jabatan tangan. Pakai ini ya, bukan pakai tangan. Tidak ada yang terus pergi. Pura-pura tidak ngerti. Tidak ada. Semua semut mempersiapkan makanan untuk musim dingin. Ini Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Dan di dalam Amsal, lihatlah gerak-gerik semut. Engkau harus belajar. The ants, semut itu adalah profesorku. Semua 1, 2, 3. Semut adalah, bukan ya, bukan profesormu. Mendidik aku bagaimana mandiri, bagaimana bekerja, bagaimana bisa hidup tanpa bersandar pada yang lain. Karena God created me so. Saya sebelum ke Indonesia umur 9, terakhir kali berada di rumah saya di Amoy yang 4 susun tingginya. Dulu papa saya mempunyai 24 gedung yang setiap gedung 17 kamar. Papa saya dulu orang kaya. Tapi pada dia mati, kita mulai menjadi sulit, ekonomi mulai sulit. Itu memang kehendak Tuhan. Supaya Stephen Tong dilatih di dalam kemiskinan bersandar kepada Tuhan. Tidak diwarisi. Dan waktu itu tidak mungkin diwarisi. Karena zaman 49 komunis datang. Semua disita sama pemerintah. Pada waktu rumah itu satu persatu akhirnya dikembalikan kepada kita. Saya sudah umur 60 lebih. Nah saudara-saudara, setelah saya mendapatkan warisan sedikit, saya bagi kepada orang miskin. Semua saya selesaikan. Saya tidak ada apa-apa. Uang yang saya terima satu kali paling banyak daripada warisan orang tua adalah $3.600. Dan uang itu saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Andrew G. berkhotbah seperti, lihatlah semut. Kalau engkau tidak bisa cari makan, engkau kalah sama dia. Saya ingat. Nah sebelum kami pergi dari Xiamen, pergi ke Surabaya, naik kapal namanya Cicalengka, yaitu 8.000 ton. Kita 14 hari di tengah-tengah laut. Saya waktu umur 9,5 sampai di Surabaya. Nah terus sampai sekarang di Indonesia, saya mengingat kalimat khotbah terakhir sebelum kita meninggalkan kota Xiamen. Pendeta saya kumpulkan kita bikin kebaktian rumah tangga di atap lantai ke-4. Malam-malam melihat bintang dan lihat bulan terang sekali. Di malam-malam itu dia berkhotbah. Di tengah-tengah khotbah saya dengar satu kalimat. Khotbah umur 9 dengar, ingat sampai umur 72. Dah rugi kan? Ya. Saudara-saudara sekarang ngajar sekolah minggu. Jangan takut ya. Apa yang mereka dengar, mereka ingat sampai umur 74. Lebih tua dari saya. Waktu itu ada kalimat pendeta bilang, kalau engkau menerima anugerah Tuhan, tidak berterima kasih kepada Tuhan, engkau kalah sama ayam. Wah sudah dengar khotbah, jangan kalah sama semut. Sekarang dengar khotbah lagi, jangan kalah sama ayam. Saya penasaran, apa ini? Khotbah jangan kalah sama ayam. Coba lihat, ayam kalau makan bagaimana? Lihat enggak? Saya waktu umur 9, saya ingat ayam gimana? Saya pikir, ayam kalau makan, ya gini. Tapi pendeta bilang tidak. Ayam satu kali makan, cuk. Makan. Dia mengatakan kalimat saya sampai sekarang tidak ngerti. Kita makan, sebelum makan doa dulu. Ayam sesudah makan bersyukur kepada Tuhan. Jadi ayam kalau sudah makan satu, cuk. Puji Tuhan. Nah makan lagi, puji Tuhan. Kalau engkau menikmati anugerah tidak puji Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan, engkau kalah sama ayam. Mulai hari itu saya janji tidak mau kalah sama semut.
Dan janji tidak mau kalah sama ayam. Baik nggak? Semut bisa cari makan, ayam bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi orang Kristen banyak yang tidak bisa cari makan. Terus minta dibantu. Makin minta dibantu, makin lemah. Makin minta dibantu, makin menjadi miskin. Saudara-saudara, engkau mesti bisa cari makan sendiri. Jangan kalah sama semut. Engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Jangan kalah sama ayam. Dan kita menjadi orang yang beres di hadapan Tuhan. Yesus Kristus berkata, engkau jangan meninggalkan aku. You abide in me. And let my word abide in you. And you will bear more fruit. Orang yang menjalankan kehendak Tuhan. Orang yang menjalankan firman Tuhan. Orang yang mentaati perintah Tuhan. Tak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkata, engkau berada di dalamku, aku berada di dalammu, maka engkau akan berbuah lebat. Ingat, jadi orang Kristen yang beres. Jadi pengikut Tuhan yang setia. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan. Dengarkan semua kalimat dari perkataan. Tidak ada satu orang yang mendengar dan mentaati firman Tuhan akhirnya menjadi rugi. Tidak ada. Tidak ada satu orang yang mengikuti prinsip Alkitab akhirnya menjadi hidup kosong. Tidak mungkin. Karena di dalam firman Tuhan penuh dengan bijaksana. Di dalam firman Tuhan penuh dengan kekuatan vitalitas di dalam hidup manusia. Engkau mengikuti, mentaati perintah Tuhan. Engkau pasti hidup kaya. Hidup berbuah. Bukan kaya raya. Mencukupi dirimu dengan penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil Abraham. Kalimat pertama. Saya tidak kasih tahu engkau kemana. Dan waktu Abraham taat firman Tuhan. Akhirnya waktu dia mati. Limpah masuk ke dalam kerajaan Allah. Lot. Yang hitung-hitung untung ruginya saya. Pilih tanah yang paling subur. Biar orang tua mati pensiun. Karena engkau sudah ketinggalan zaman. Lot itu akhirnya. Hari terakhirnya. Istrinya menjadi tiang garam. Kedua anak perempuan berzina sama dia. Dia terkurung di gunung. Di gua. Dan sisa hidupnya tidak ada arti. Kedua anak perempuan melahirkan dua bangsa. Yaitu bangsa Moab. Dan bangsa Amon yang dibuang oleh Tuhan 10 generasi pun tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Jangan main-main. If you abide in me and my word abide in you. If you obey me as my sheep, you listen to my voice, you obey my commandment, I will with you. You will bear fruit for me. Itu janji Tuhan. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mengerti firman minggu demi minggu makin mendalam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam perjalanan manusia, perjalanan dunia yang sangat-sangat panjang ini, kami tidak berani bersandarkan kepada diri sendiri. Kami akan terus-menerus mengikuti Tuhan, melihat pimpinan dan jejak kaki Roh Kudus, arah dari Tuhan, sehingga kami tidak menyeleweng, tidak sesat. Kami akan taat kepada Tuhan. Kami akan selalu tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Mu selalu tinggal di dalam kami, sehingga kami menjadi ranting yang terus berhubung dengan Kristus, ranting yang mau dibersihkan, ranting yang dipotong daun-daunnya, ranting yang mengkonsentrasi untuk menerima berkat dari Tuhan, lalu berbuah lebat untuk memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.